Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kalian untuk membahas soal penilaian akhir tahun yang baru saja kalian kerjakan beberapa waktu yang lalu. Kita mulai dari nomor 1. Nah, kita lihat teksnya di sini ya, diawali dengan paragraf pertama. Dolphins are very intelligent animals and they are benign to humans. Dari kalimat pertama ini kita bisa melihat bahwa ini adalah jenis teks report yang seperti kalian ketahui, teks report berisi tentang binatang, tumbuhan, ataupun benda-benda yang lain secara umum, ya, dibahas secara umum. Dan ini adalah tentang binatang, yaitu dolphins atau lumba-lumba. Pertanyaannya, what does the text tell us about? Nah, seperti kalian ketahui, ini adalah teks yang menanyakan tentang gambaran umum, ya, tentang apa teks tersebut. Nah, karena ini teksnya tentang dolphin, kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, the dolphin show. B, the dolphin's body. C, dolphins in general. Dan D, the writer's dolphin. Nah, kita lihat di sini dolphin show, pertunjukan dolphin ini jelas hanya merupakan bagian kecil dari teks tersebut, bukan keseluruhan, ya. Kemudian ada juga the dolphin's body. Tubuh dari dolphin ini juga hanya bagian, bukan secara keseluruhan. Maka seperti yang bisa kita lihat pada soal-soal sebelumnya, ketika teks report ditanyakan tentang apa teks tersebut, biasanya jawabannya kan kalau ini dolphin ya dolphins in general, ya, atau bisa juga dengan the facts of dolphins, ya. Jadi ini ya, kata-kata in general, kemudian ada kata the facts of dolphins juga bisa. Sedangkan ini the writer dolphin, kalau yang D ya, ini nanti teksnya akan berupa deskriptif karena secara khusus dolphin yang dimiliki oleh writer atau penulis, maka jawaban D tidak sesuai karena ini teksnya report, bersifat umum, tidak secara khusus. Begitu ya. Kemudian soal yang nomor 2, the water mammals are able to fascinate us in many different ways. Kita lihat di sini ya. The water mammals atau mamalia air itu bisa membuat kita tertarik dengan berbagai cara, ya, membuat kita kagum as kita. Pertanyaannya kan ini yang digarisbawahi ini, the underlined word atau kata yang digarisbawahi ini mengacu kepada siapa? Nah, karena ini teks report, kita ini yang dimaksud kita di sini biasanya adalah mengacu ke penulis dan juga pembaca, ya. Karena teksnya ini melibatkan penulis dan juga pembaca, maka di sini the writers and readers. Tidak hanya the writers, tidak hanya readers, tapi kedua-duanya. Yang D, the dolphin, jelas tidak ini ya. Yang nomor 3 sekarang. What did the dolphins use their teeth for? Kita lihat dalam pertanyaan ini ada kata-kata use, ya, ada kata-kata use, kemudian ada kata-kata teeth, ya, ada kata-kata teeth juga. Kita cari dalam teks yang ada kata-kata teeth. Nah, ini kebetulan ada di paragraf terakhir. All the dolphins have 100 teeth, they don't use, ya. Meskipun dolphin memiliki 100 gigi, mereka tidak menggunakannya. Nah, ini ada kata tidak ya, tidak menggunakan untuk memakan. Tapi they use them. Mereka menggunakan them di sini menggantikan gigi-gigi. Mereka menggunakan gigi-gigi itu untuk get fish, untuk mendapatkan ikan, then they swallow the fish. Kemudian mereka menelan ikan-ikan tersebut.
Jadi ini bukan untuk memakan, bukan untuk mengunyah, tapi sekedar untuk menangkap ya. Kemudian jawabannya apa? Kita lihat dalam jawaban yang disediakan di sini. Ada for eating fish ya. Eating, memakan ikan. Di sini tadi disebutkan tidak digunakan untuk memakan, maka jawabannya pasti bukan yang A. Jelas bukan. Yang B, catching. Ya, di sini jawabannya adalah yang catching, untuk menangkap ikan. Hanya berbeda kata yang digunakan. Dalam pilihan B ini catching, ya. Yang dalam teks ini menggunakan to get, memperoleh atau menangkap. Di sini kan maknanya sama, ya. Gathering, mengumpulkan ikan, ini tidak ya. Yang C. Kemudian yang D, swallowing. Swallowing jelas juga bukan jawabannya ya. Swallow ini menelan. Tadi kan giginya itu untuk menangkap, bukan untuk menelan. Question number 4. Dolphins can be entertaining. Lumba-lumba dapat menarik, dapat menghibur. Kalian tahu tuh ada kata entertainment, hiburan, entertainer, penghibur. Jadi ikan lumba-lumba dapat menghibur, bla bla bla, they can jump. Ini soal yang menanyakan apa kata sambung yang tepat. Nah, kata sambung yang tepat di sini ada so, and, because, although. So sehingga, and, dan, because karena, although meskipun. Dolphin dapat menghibur, bla bla bla, they can jump up. Mereka dapat melompat sampai 30 kaki di atas permukaan air atau di udara. Maka kita coba satu persatu, nanti kita akan tahu bahwa yang tepat adalah kata-kata because, ya, karena, ya, karena kalau diisi sehingga dan meskipun rasanya kurang pas. Yang paling pas kan kita coba, lumba-lumba dapat menghibur karena mereka dapat melompat lebih atau bisa mencapai 30 kaki di atas permukaan air atau di udara. Ini kan yang paling enak ya kalau diterapkan dalam kalimat ini. Kalau dicoba yang lain, kalian coba saja, nanti akan terasa kalau tiga jawaban yang lain ini tidak pas. Question number 4. Who probably writes? Nah, di sini menanyakan peran si penulis. Penulis ini sebagai apa ya? Siapa penulisnya? Kalau ada pertanyaan semacam ini, kita harus tahu memprediksi apa profesi dari penulis tersebut. Ya. Kalau dilihat dari isinya adalah tentang binatang, ya, tentang binatang ini kan pilihannya kalau enggak biologis, bisa juga zoologis. Nah, di sini yang ada adalah biologis. Oh ya, yang atas ini belum saya blok ya. Yang atas ini tadi jawabannya because ya, karena yang ini biologis. Karena kalau pet owner ini kan maknanya pemilik binatang ternak. Maaf, pemilik binatang kesayangan. Yang C, a veterinarian ini dokter hewan. Sedangkan ini pecinta binatang, animal lover. Kalau dilihat dari artikelnya membahas tentang binatang secara detail, itu biasanya yang paling ahli di bidang itu adalah ahli biologi atau ahli binatang, biologis atau zoologis. Seorang pet owner atau pemilik binatang belum tentu dia paham betul ilmu-ilmu tentang binatang tersebut. Oke, question number 6. Nah, ini mengurutkan kata menjadi kalimat. Di sini ada 4 pilihan, kita coba satu persatu. Tidak harus selalu sampai belakang. Ketika kita menemukan di bagian depan kok sudah terasa janggal, maka kita bisa langsung loncat ke pilihan yang berikutnya. Nah, di sini kita lihat
Di sini nah sudah saya tuliskan. Dolphins are harmful for people. Jawaban yang A tadi ya. Jawaban yang A tadi kan 259. 2593. 2 dolphins are 9 harmful. Harmful itu kan membahayakan atau bisa mengancam. Ini kalau dari kalimatnya oke, tidak secara tata bahasa ini bisa dolphins are harmful for people, sangat membahayakan untuk manusia. Tapi kalau dilihat dari teks tadi kan tidak tidak sesuai dengan isinya. Dari teks di atas ini kita tidak harus melihat dari belakang, dari kalimat pertama ini secara tata bahasa betul, tapi kita jangan hanya terpaku pada tata bahasa, karena di dalam teks di atas itu disebutkan kalau binatang ini ya, dolphins are very intelligent, sangat cerdas, binatang yang sangat cerdas, dan they are benign. Benign ini yang saya blok warna kuning ini kan artinya ramah ya, ramah kepada manusia, artinya tidak membahayakan. Maka jawaban yang A ini sudah jelas salah ya. Kemudian yang B 27, dolphins animals 6 helpful ya. Dolphins animals helpful. Lumba-lumba binatang sangat membantu. Ini baru 3 saja ini sudah enggak pas ya, enggak bisa ini ya. Susunannya udah enggak tepat secara tata bahasa. Kemudian 471 yang C ya, kita lihat di sini. Tadi yang B tadi ya, dolphin animal helpful, ini udah enggak pas. Kemudian ini instead of animal being, nah ini juga bukannya binatang menjadi, instead of animal being ya, instead of animal being ini juga sudah enggak bisa diterima dari sisi tata bahasa, maknanya membingungkan. Bukannya binatang menjadi. Nah, baru yang D, karena kita lihat A, B, C ini sudah kita yakini salah, maka tentu jawabannya yang D. Nah, kebetulan ini memang jawabannya yang betul adalah yang D. Instead of being harmful, dolphins are helpful. Ya, bukannya, instead of ini bisa dimaknai sebagai pengganti atau bukannya membahayakan. Binatang ini adalah helpful bagi manusia ya. Karena kita yakin A, B, C sudah salah, maka jawabannya adalah yang D. Next. Question number 7. What is the text intended to? Untuk apa teks tersebut? Ya, jadi intended ini kan dimaknai ditujukan untuk. Nah, ditujukan untuk apa teks tersebut? Ini berarti menanyakan fungsi sosial dari teks tersebut. Fungsi sosial dari teks report tentang ini yang dibahas adalah tentang cacti atau kaktus. Karena ini teksnya report, maka tujuannya adalah seperti yang saya sampaikan tadi ya. Kalau tidak pakai kata general ya pakai kata-kata the facts ya, the facts of cacti ya. To tell the facts of cacti, untuk menyampaikan fakta-fakta tentang kaktus secara umum. Kadang menggunakan kata-kata the facts atau kadang-kadang menggunakan kata in general. Question number 8. Nah, ini kita langsung lihat saja. Kata yang digarisbawahi adalah kata store yang artinya menyimpan. Ini yang paling pas adalah dengan kata stock ya, karena di sini can be best replaced ya. Can be best replaced ini artinya kan dapat digantikan dengan kata. Ini berarti menanyakan
sinonim atau kata yang memiliki arti yang sama. Maka yang sama dengan kata store, menyimpan adalah, kalau tidak save ya, stock. Sedangkan yang A, find, ini menemukan, tentu tidak sama dengan menyimpan. Absorb ini menyerap, ini juga beda jauh dengan store, menyimpan, dan search, mencari, ini juga tidak sama dengan kata store. Oke, next number 9. Based on the text, berdasarkan teks, where can cacti grow well? Di mana cacti tumbuh dengan baik. Nah, kita lihat dalam teks di sini di paragraf ini, paragraf 2 ini kan ada kata most cacti live. Kalau tadi dalam teks kan dalam soal kan ada kata grow. Tapi dalam ya teks tidak ada kata grow. Dalam pertanyaan ada kata grow. Maka kita harus melihat kata yang memiliki arti yang ada kaitannya atau sama atau ada kaitannya dengan kata-kata tumbuh, yaitu di sini ada kata hidup. Sebagian besar cacti hidup di environments, lingkungan yang extremely dry. Extremely dry environments artinya lingkungan yang ekstrim, ya lingkungan kering atau lingkungan yang sangat kering. Nah, kita lihat mana kata yang ada kaitannya dengan lingkungan yang sangat kering. Nah, di sini pilihannya adalah kata desert. Desert. Ini artinya gurun. Swim, rawa-rawa. Beach, pantai, and mountain, pegunungan. Kalian tentu tahu daerah yang sangat kering ini adalah daerah desert atau pegunungan. Gurun ya, gurun pasir. Number 10. When a person grow cacti in the veranda, ketika seseorang menanam atau memelihara kaktus di veranda, itu teras ya, veranda itu teras, to beautify his house, untuk memperindah rumahnya. Ini berarti bahwa dia menggunakan kaktus untuk apa di sini ya, tujuannya untuk apa? Kita lihat ini, pertanyaan seperti ini tidak harus membuka teks, sudah bisa cukup dipahami ya. Taruh di teras rumah, tujuannya untuk apa? Yang A itu food resource, sebagai sumber makanan. Tapi kalau mau yakin ya, kita bisa lihat di paragraf terakhir ini, kalimat yang diawal dari cacti have ya, kaktus memiliki kegunaan, variety yang bervariasi. Many species, banyak spesies digunakan sebagai ornamental plants, tanaman hias, dan and others for food, dan yang lain digunakan untuk bahan makanan. Nah, kalau ditanam di teras, umumnya untuk apa? Kita memelihara taman di teras itu. Maaf, memelihara tumbuhan, menaruh tumbuhan di teras itu biasanya kan untuk fungsi hiasan. Maka di sini jawabannya adalah yang ornamental purpose, atau tujuan untuk yang bersifat hiasan, ornamental. Next, question number 11. Cactus fruit is not, ya, buah kaktus ini tidak beracun. Kata sambungnya apa yang pas di sini? Buah kaktus tidak beracun, bla bla bla. Ini aman untuk dikonsumsi. Nah, kita lihat pilihannya ada tetapi, but, ada although, meskipun, ada because, karena, ada therefore, jadi. Kalau kita lihat hubungan antara kalimat depan dan belakang ini kan hubungan yang bersifat apa ya, menyimpulkan ya. Kaktus tidak beracun, bla bla bla, aman untuk dikonsumsi.
Nah, ini kan pilihannya kalau tidak so ya, therefore sehingga atau jadi. Kalau because ini enggak pas ya, nanti kebalik. Coba aja dipasangkan dengan kata because. Buah kaktus tidak beracun karena ini aman dikonsumsi. Nah, janggal kan maknanya. Dipakai kata although juga sama, tetap janggal. Kaktus ini tidak beracun meskipun aman untuk dikonsumsi. Nah, ini juga aneh ya. Maka kita pilih jawabannya adalah therefore. Jadi, nah, karena tidak beracun, jadi aman untuk dikonsumsi. Next question number 12. What is the first paragraph? Nah, ini pertanyaannya tentang paragraf ya, bukan teks secara keseluruhan, harus hati-hati. Yang ditanyakan itu teks secara keseluruhan atau hanya paragraf tertentu. Nah, di sini tentang paragraf tertentu, yaitu paragraf 1. Cyberbullying or cyber harassment. Nah, di sini biasanya ada kata is di sini ya. Bla 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 is adalah ya. Kaktus is ya, kemudian misalnya television is atau mungkin a tiger is, ini biasanya kan kalimat yang mengandung unsur definisi atau pengertian dari sesuatu, makna dari sesuatu. Nah, maka kita lihat di sini adalah definition of cyberbullying. Bukan prosedur, bukan reason, bukan type ya, bukan jenis-jenis. Ini yang ditanyakan adalah paragraf 1. Kebanyakan teks report itu paragraf 1-nya mengandung pengertian definisi ya, mengandung makna definisi. Nah, berikutnya itu baru mungkin penjelasan-penjelasan yang bersifat spesifik ya, dari mungkin bagian-bagiannya, fungsinya untuk apa dan seterusnya, karakteristiknya bagaimana, perilakunya bagaimana. Question number 13, kita lihat. Bullying usually occurs only in the real world. But it also, tapi ini juga terjadi ya, bullying, pembulian ini juga terjadi sekarang di cyberspace atau di dunia maya. Nah, kata yang digarisbawahi ini menggantikan apa? Ya kita lihat kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya kan tentang pengertian atau kalimat pertama subjeknya kan tentang bullying, pembulian. Maka di sini jawabannya tentu yang B. Where is the cyberbullying found? In social media. Nah, di mana ini biasa ditemukan cyber ya. Kalau kita dari kata cyber ini kan yang maknanya dunia maya. Maka jawaban yang paling pas adalah in social media. Ya, dalam teks tadi sudah ada bahwa ini di dunia maya. Berarti sangat erat kaitannya dengan media sosial atau social media. Question number 14. Number 15. What is the benefit upon reading? Apa benefit atau manfaat membaca teks tersebut? Nah, ini kita juga sering ditanyakan seperti itu dalam sebuah teks. Maka kita harus tahu ini artikel ini kan tentang pembulian di media sosial. Terus kira-kira apa manfaatnya? Nah, manfaatnya manfaat dari membaca tadi yang A kita lihat, kita akan tahu seseorang yang melakukan
pembulian pada kita. Tidak ya, karena tadi kan dari si definisi tentang pengertian tentang cyberbullying, kemudian bagaimana cyberbullying itu terjadi, ini berarti bukan tentang siapa, tapi tentang apa dan bagaimana, bukan tentang siapa. Maka jawaban yang A ini kan tentang tahu siapa, ini jelas tidak ya. Yang B, we will be careful. Kita akan hati-hati dalam menggunakan aplikasi di media sosial. Ya, saya rasa ini yang paling pas, karena kalau yang C, kita akan bebas dari target pembulian di dunia maya. Belum tentu ya. Setelah kita membaca, belum tentu kita akan lepas atau terbebas dari menjadi korban pembulian. Tetap saja bisa menjadi. Namun dengan membaca tadi kita bisa tahu bagaimana kita bersikap ketika mungkin kita suatu saat kok ternyata walaupun kita sudah berusaha agar tidak dibully, tapi bisa saja orang akan membuli. Nah, maka yang paling pas ini yang B, kita akan berhati-hati. Maksudnya berhati-hati itu bagaimana mengantisipasi jangan sampai kita ini mengungkapkan sesuatu di media sosial yang rawan untuk menimbulkan pembulian dari orang lain. Hati-hati. Kira-kira yang kita upload ini, yang kita unggah di media sosial ini berpotensi menimbulkan pembulian bagi orang lain, pembulian oleh orang lain atau tidak. Kalau yang D, kita akan mampu mengetahui lebih banyak tentang penggunaan sosial media. Ini agak kurang nyambung ya dengan tema bullying. Question number 16. Dari teks kita, from the text we understand that cyberbullying must be avoided. Dari teks kita understand, memahami bahwa cyberbullying must be avoided, ya, pembulian di media massa harus dihindari, ya, di dunia maya maksud saya ya. Ini harus, pembulian di dunia maya harus dihindari, bla bla bla, it can lead, ini dapat lead itu menimbulkan to the victims, ya, dapat menyebabkan atau menimbulkan depresi, ya, bagi victim itu korban, ya, kata ini ada kata victim maknanya korban, sedangkan depresi ya tekanan, akan menimbulkan tekanan. Ya pastinya orang kalau di dunia maya itu dibully, banyak atau ratusan bahkan ribuan orang membuli, tentu orang itu secara umum akan berakibat depresi bagi orang yang dibully itu, kecuali orang yang memang sudah mentalnya sangat kuat, tapi secara umum orang akan down ketika dibully oleh banyak orang di dunia maya. Maka kata sambung yang pas dari teks kita paham bahwa pembulian di dunia maya harus dihindari, bla bla bla, ini dapat menyebabkan. Nah, maka yang paling pas kan ini hubungan yang paling pas adalah because, karena ini dapat. Nah, kan enak kan kalau diartikan. Saya ulang biar jelas. Dari teks kita paham bahwa pembulian di dunia maya harus dicegah atau dihindari karena ini dapat menimbulkan depresi. Coba saja kalian isi dengan although, therefore, in order to. Tentu akan kurang pas. Ya, misalnya dari teks kita paham bahwa pembulian di dunia maya harus dihindari meskipun ini dapat menyebabkan depresi. Kan enggak pas ya, enggak enak dirasakan. Demikian juga yang therefore maupun in order to. Nah, sekarang kembali ke soal writing, mengurutkan kata menjadi kalimat. Kita lihat di sini 1, 3. Media sosial. Nah, ini jelas langsung salah ya. Media sosial. Media sosial. Harusnya sosial media. 1, 3 jelas salah. Berarti yang A dan C sudah langsung salah ini ya.
Karena nggak bisa, susunannya kan harus dibalik ya. Kata sifat harus di depan kata benda, urutannya secara umum itu aturan tata bahasanya. Jadi dalam bahasa Inggris yang benar adalah social media. Dalam bahasa Indonesia, media sosial. Kalau dalam bahasa Indonesia memang medianya di depan, sosialnya di belakang. Tapi dalam bahasa Inggris, sosialnya yang di depan, medianya yang di belakang. Social media, maka harus 31, bukan 13. Ya, jadi maaf, A dan C ini sudah salah. Maka pilihannya tinggal B atau D. Kita lihat yang B, 3111. Social media ya 11 will nah 3111 social media 11 will kemudian 9 use ya will use nggak bisa nih ya will langsung nah kita lihat di sini ada urutan 11 kemudian use nah 11 9 ini 11 9 nah ini jelas susunan ini salah. Satu yang A salah, B salah, C salah, maka otomatis tinggal jawabannya yang D, pilihannya enggak ada yang lain. Ini sudah kita yakin ya. 1 3 ini jelas salah ya. Media sosial sudah terbalik. Yang B ini salahnya di angka 11 kok terus 9. Will use nggak bisa ya will langsung kata kerja berakhiran id ini nggak pernah bisa secara tata bahasa. Setelah will ini kalau mau ada used ini harus ada kata be ya, setidaknya harus ada kata be, will be used, nah baru bisa. Urutan will plus verb berakhiran ed seperti ini nggak bisa. Misalnya will played, will played itu jelas nggak bisa. Bisanya will be played, will opened ya nggak bisa, harusnya will be opened. Jadi susunan 11 per 9 ini sudah salah. Jadi 13 salah, 11 9 juga salah, 13 salah, maka jawabannya adalah yang D. Question number 18. What is the main idea? Ya, main yang ditanyakan adalah gagasan utama atau ide pokok dari last. Jangan sampai nggak paham ya, ini last ini kan terakhir ya. Gagasan utama dari pokok terakhir. Kita lihat di sini pokok terakhirnya. Of a very large staff is needed to run a hospital efficiently. Biasanya paragraf dalam teks report atau deskriptif itu main idea itu ada di kalimat pertama ya. Maka kita lihat pilihannya di sini. Yang sesuai dengan kalimat pertama adalah yang C ya. A very large staff is needed. Ya, ini yang sesuai dengan kalimat pertama. A very large staff is needed. Saya ulang, jadi kebanyakan itu paragraf dalam teks report atau deskriptif itu kalimat pertama di paragraf tersebut merupakan main idea. Ini yang sering harus kita ingat. Question number 19. Langsung ini ya, ada kata-kata closest meaning. Ini kan bermakna yang artinya maknanya terdekat. Ya, punya arti yang hampir atau nyaris sama. Carried out itu maknanya kan diselenggarakan. Yang paling pas adalah dilakukan. Kalau yang left itu ditinggalkan, taken itu dibawa, maka jelas pilihannya bukan itu ya. In what part of a hospital is tissue? Kita lihat di bagian mana ya. Cari yang ada kata-kata tissue or blood. Tissue.
Nah, di sini ada di paragraf ini ya. In the laboratories, di laboratorium, special tests are carried out on body tissues and fluids. Ada kata juga patient's disease. Nah, di sini kan dalam soal atau pertanyaan nomor 19 ini kan ada kata-kata juga to find out patient disease. Nah, kalimat ini juga ada patient disease dan keterangan tempat ini yang ditanyakan, maka in the laboratories, di laboratorium jawabannya. Jadi tempat untuk mengetes dari hasil darah ini kan biasanya di lab ya, bukan di farmasi. Ini bagian obat ya, laundry ini bagian pencucian, dengan word ini di bangsal. Question number 21. Ketika seseorang ketika seorang membawa keluarganya yang sakit ke rumah sakit, di mana dia harus pergi untuk pertama kalinya harus menuju ke bagian mana? Ya, secara umum di sini biasanya kita akan masuk ke bagian pendaftaran, kecuali kalau di sini kan sakit ya, nggak disebutkan orang yang kecelakaan atau mungkin yang kritis, tidak ya. Kalau orang kritis atau orang kecelakaan biasanya kan ke bagian UGD atau IGD atau emergency room, bagian gawat darurat. Tapi ini hanya sakit biasa, ini ya tentu dibawa ke reception area, tempat penerimaan atau tempat pendaftaran secara umum. Question number 22. Semua peralatan medis dibersihkan dan disterilisasi ya. Bla bla bla, make. Kita lihat pilihan yang paling pas untuk kata sambung yang diisikan di sini. Karena di sini adalah kata kerja pertama, biasanya yang paling pas adalah kata in order to. Kalau yang A, since, karena, so that, supaya, therefore, jadi, ini biasanya di belakang titik itu harus kalimat utuh yang ada subjek terus kata kerja. Tapi ini kan langsung kata kerja, langsung kata kerja pertama. Maka yang paling pas adalah in order to, untuk membuat mereka bebas dari kuman. Terus berikutnya 23. Question number 23. Ini kembali ke mengurutkan kata menjadi kalimat. Yang paling pas adalah mana? Ini kalau 25, paramedical work. Paramedical work. Ini enggak pas. Yang pas adalah para medical workers. Nah, 27. Kita coba 27. Paramedical works. Nomor 5, work. Para pekerja medis, work, bekerja. Terus 6, together, bersama-sama. Para pekerja medis bekerja bersama, ya, kerja bersama. Nomor 8, to, untuk. Nomor 9, to run, untuk menjalankan. 4, sebuah. 3, rumah sakit, hospital. 1, efficiently. Jadi yang paling pas adalah 275, 6, 8, 9, 4, 3, 1. 2 paramedical workers. 27. Work itu pekerja, paramedical ya paramedis, para pekerja paramedis. Work, bekerja, together, bersama, to, untuk, run, menjalankan sebuah rumah sakit. 43, efficiently, dengan efisien. Maksudnya bekerja sama, kalau sendiri-sendiri jelas enggak efisien ya, maka perlu kerjasama atau teamwork. Question number 24. Why does the writer
Mengapa penulis menulis teks tersebut? Ini berarti menanyakan tujuan atau fungsi sosial dari teks tersebut. Karena ini kita lihat teksnya kan yang banyak muncul dari teks ini kan apa, kata tornado, tornado, tornado. Ini berarti teks ini memang membahas, nah ini hampir tiap paragraf ada kata tornado, kata yang berulang-ulang dimunculkan itulah kata yang merupakan petunjuk tentang apa isi teks tersebut, yaitu tentang tornado. Maka teks ini adalah untuk let the writer know, untuk membiarkan pembaca tahu tentang fakta-fakta. Nah, ini ada kata facts tadi ya, facts, fakta-fakta tentang tornado. Kalau yang C ini mengumumkan, ini tidak. Yang B persuade, membujuk, ini juga tidak, dan retail menceritakan pengalaman, ini juga tidak. Kalau yang A ini tentunya nanti akan menjadi teks recount ya, bukan report, padahal teksnya kan report. Question number 25. The forming, pembentukan tornado dapat sangat kuat. Kadang-kadang ini dapat terbentuk. Nah, ini apa? Ya, ini karena kan kalimat depannya kan pembentukan tornado bisa sangat kuat. Ini bisa terbentuk. Ini apa ya? Tentu saja ini tornado. Baik, para siswa sekalian, karena ini soalnya kan ada 45 yang pilihan ganda ya, maka untuk kesempatan ini kita bahas sampai nomor 25 dulu. Untuk yang berikutnya 26 sampai 45 kita bahas lain kali biar tidak terlalu jenuh atau tidak terlalu panjang. Baik, para siswa sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, itu untuk pembahasan kali ini. Semoga kalian bisa bertambah paham tentang bagaimana kita menjawab soal-soal yang terkait dengan teks report. Oke, thanks for your attention. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.